Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu tentang implementasi supply chain UMKM Dapur Eyang Putri. Anggota kelompoknya yang pertama ada Rahmawati Adisa Fitri 2018-344, Gerda Pramadani Ananda 2018-345, Triwahyustianingsi 2018-375, dan Makhlusil Kusna 2018-381. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama ada deskripsi topik. Dengan adanya kemajuan teknologi pada zaman sekarang akan mendorong semakin banyaknya UMKM yang berkembang. Pemanfaatan media sosial berkembang adalah sasaran pemilik UMKM karena banyak masyarakat Indonesia yang kehidupan sehari-harinya tentu menggabungkan internet dan media sosial, dan juga masyarakat Indonesia lebih menyukai hal baru yang mungkin simpel dan inovatif untuk dikonsumsi. Pemilik termotivasi membuat bisnis ini dari banyaknya penjualan minuman sehat namun yang masih susah dijumpai, karena mungkin minuman tradisional banyak pada zaman sekarang sudah mulai berkembang atau berkurang peminatnya, terlebih anak muda. Pemilik ini berinovasi menjual produknya dengan berdesain produk yang praktis dan simpel untuk dikonsumsi, tidak seperti biasanya seperti penjual jamu yang hanya membungkus plastik saja yang mungkin kurang menarik konsumen. Selain memanfaatkan teknologi, unit usaha juga perlu memperhatikan hal yang lebih penting daripada teknologi, yaitu tentang manajemen pengelolaan, ketersediaan bahan baku, dan kualitas dari pemasok. Selain permasalahan tentang pemilihan pemasok, adapun masalah lain yaitu terjadi dalam hal pendistribusian. Pemilihan distributor juga sangat penting untuk usaha atau pemilik bisnis. Yang selanjutnya, dengan pendistribusian yang baik akan mendatangkan keuntungan bagi pemilik dan akan memuaskan konsumen. Dengan seiring berjalannya waktu, permintaan konsumen terhadap Dapur Eyang Putri semakin meningkat, terlebih dikarenakan pandemik yang masih belum hilang dan mereda. Karena minuman sehat praktis yang dipercaya akan menambah imun tubuh semakin banyak dikonsumsi masyarakat. Dengan begitu, unit usaha bisnis Dapur Eyang Putri menyeleksi pemasok agar dapat menyesuaikan kualitas serta harga bahan baku yang akan diproduksi yang telah dianggarkan. Dan salah satu dengan menekankan biaya tersebut yaitu mengoptimalkan distribusi dari bahan baku dalam proses produksi sehingga distribusi produk kepada konsumen atau baik di distributor sampai konsumen atau sampai akhir. Untuk mengoptimalkan distribusi itu dapat menggunakan penerapan konsep sampling chain management. Dengan begitu, penelitian yang kami teliti yaitu bagaimana kegiatan penerapan sampling chain dari unit bisnis Dapur Eyang Putri ini memilih pemasok serta memilih distributor yang baik dan cocok untuk Dapur Eyang Putri. Selanjutnya saya Gerda Pramadani Ananda akan menjelaskan tentang gambaran objek. Pada awal mula berdirinya bisnis ini yaitu dari kesenangan pemilik untuk membuat minuman sehat dan masakan yang hanya dibagikan ke keluarga. Namun dengan adanya inovasi, kemudian pemilik memutuskan menjadikan produk usahanya. Pemilik sebelumnya berprofesi sebagai wakil kepala sekolah dasar yang ada di Malang. Kemudian beliau sudah masa pensiun dan akhirnya menggunakan waktu luangnya untuk membangun bisnis tersebut. Banyak yang sudah merasakan khasiat minuman yang ada di ruang yang dibuat oleh beliau. Kemudian pemilik ini hanya membuka bisnis ini untuk warga sekitar yang ingin memesan saja dan tidak ada pemikiran kedepannya untuk membuka usaha. Kemudian pada tahun 2018 pemilik mulai memikirkan untuk melanjutkan bisnis ini dan membuat bisnis ini berkembang. Karena berawal dari hobi sang pemilik yang suka meracik minuman sehat atau jamu dan juga memasak, maka pemilik mulai menekuni usaha ini.
Pada tahun 2019 yang saat ini awal terjadinya pandemik, pemilik semakin memikirkan bahwa ide bisnis ini cocok untuk dikembangkan karena minuman yang diracik dengan tangan pemilik sendiri dipercaya bisa membantu meningkatkan imunitas karena terbuat dari rempah-rempah. Pemilik usaha ini berpikir pada zaman sekarang sudah mulai jarang orang yang mengkonsumsi minuman sehat tradisional. Karena ini beliau ingin memasarkan bisnis dengan maksud tetap mempertahankan budaya. Selanjutnya, Dapur Eyang Putri ini merupakan suatu produk usaha UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Dapur Eyang Putri ini beralamat di Perum Pakis, Permata Asri, B02 Pakis, Jajar, Malang. Produk yang dihasilkan dari bisnis ini yaitu minuman sehat namun praktis dan merupakan racikan bahan alami dan tanpa pengawet. Menu yang ada di Dapur Eyang Putri ini masih terdapat 4 menu minuman, yaitu wedang uwuh, minuman yang terdiri dari rempah-rempah, beras kencur, sinom, dan kunyit asam. Kemudian menu makanan ada sambal teri. Mungkin masih merupakan bisnis baru. UMKM ini masih belum terlalu banyak orang yang tahu. Namun dengan berjalannya waktu, usaha ini sudah mulai berkembang sedikit demi sedikit dan juga dengan semakin banyaknya relasi, usaha ini sudah mulai mempunyai banyak pelanggan. Tidak hanya pelanggan yang membeli 1 atau 2 botol, namun juga sudah berkardus. Kemudian pemilik usaha ini juga menitipkan produknya ke toko-toko. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Di bab 2 ini, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tinjauan literatur. Persediaan rantai merupakan suatu jaringan dari sebuah organisasi yang paling bergantung dan saling berhubungan satu sama lain tentunya, yang akan bekerja sama untuk mengendalikan, mengatur, dan meningkatkan aliran material serta informasi dari penyalur sampai ke pemakai akhir. Ada beberapa komponen dari supply chain management, terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama upstream supply chain, yaitu yang pertama upstream supply chain ini yaitu proses hulu supply chain yang meliputi aktivitas dari suatu organisasi, korporasi, atau institusi dengan para rekanan pemasok, yang dimana ini dapat berupa manufaktur, agen tunggal, distributor, pedagang ecer, perantara, hingga penyedia layanan jasa. Dalam upstream supply chain ini, kegiatan utamanya yaitu adalah proses pengadaan barang atau jasa. Kemudian yang kedua yaitu ada internal supply chains. Proses rantai supply internal ini meliputi semua proses penerimaan barang ke gudang, serah terima kepada pengguna akhir. Kemudian pelaksanaan layanan jasa yang disediakan penyedia agar dapat digunakan untuk keperluan proses rantai supply chain internal, baik penggunaan untuk keperluan operasional, program kerja, produksi, ataupun juga alokasi persediaan. Nah, kemudian kegiatan utama dari internal supply chain ini yaitu proses pengendalian mutu, penyimpanan, dan pengendalian persediaan. Kemudian yang terakhir yaitu downstream supply chains. Proses ini yaitu proses rantai suplai hilir, meliputi semua aktivitas yang melibatkan proses transportasi dan distribusi dari alokasi persediaan barang yang tersedia kepada para penerima akhir. Di dalam rantai suplai hilir ini yaitu para pengguna, penerima manfaat, atau konsumen akhir. Dalam downstream supply chains ini, aktivitas yang utama adalah proses transportasi, distribusi, serah terima, dan juga layanan purna jual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemasok. Pemasok atau yang biasa disebut dengan supplier. Ini yaitu pihak atau seseorang atau bahkan penjual yang menyediakan bahan baku, yang mempunyai bahan baku untuk kebutuhan unit bisnis. Orang yang memiliki bisnis membeli bahan tersebut untuk digunakan barang produksi dari unit bisnis tersebut ataupun juga barang setengah jadi. Kemudian untuk pemilihan barang baku atau bahan baku ini, unit bisnis tentunya harus
melihat kualitas serta harga, di mana harus sesuai dengan anggaran yang sudah disesuaikan atau direncanakan unit bisnis sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu distributor. Distributor ini yaitu pihak yang menjual atau mengirimkan atau menyalurkan produk dari produsen, dari pemilik bisnis sendiri, unit bisnis ini, ke pelanggan atau mungkin ke toko-toko yang lebih toko-toko ecer lainnya, atau juga bisa disebut dengan distributor ini pihak yang menjalankan proses distribusi yang sangat berperan penting tentunya untuk unit bisnis dalam penyaluran barang ke pelanggan dan ke penjual lainnya atau reseller lainnya. Untuk unit bisnis ini yang saya pilih yaitu unit bisnis Dapur Eyang Putri ini masih memerlukan distributor. Menurut kelompok kami masih harus memerlukan distributor yang layak, mungkin yang baik untuk menyalurkan produk, karena UMKM ini masih belum menggunakan distributor yang mungkin baik untuk unit bisnis ini, karena masih dikirimkan melalui pribadi ke toko-toko ataupun pelanggan. Sebab selanjutnya yaitu metode pengambilan data. Metode pengambilan data yang kelompok kami lakukan pada penelitian ini yaitu yang pertama metode studi pustaka, yaitu dimana kami membuat laporan atau penelitian ini berdasarkan dengan membaca, mencari, dan mengolah penelitian terdahulu atau jurnal-jurnal terdahulu. Kemudian yang kedua, kami juga menggunakan metode pengambilan data dengan wawancara. Data yang kami terima yaitu data primer, di mana kami mendapatkan data itu langsung dari narasumber atau pemilik unit bisnis tersebut. Kemudian subbab selanjutnya yaitu data analisis. Dari hasil penelitian yang kelompok kami lakukan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan kepada unit bisnis yang kami pilih yaitu Dapur Eyang Putri, mereka memiliki beberapa cara untuk menyeleksi bagaimana memilih pemasok yang memiliki harga dan sesuai, walaupun mereka juga harga yang sesuai dan mereka juga memiliki kualitas yang cukup baik. Yang pertama dilakukan oleh unit bisnis Dapur Eyang Putri ini yaitu mendatangi langsung industri atau supplier tersebut. Jadi mereka datang langsung ke lokasi, ke daerah-daerah dari supplier tersebut. Misalkan daerah tersebut banyak menghasilkan rempah-rempah, karena produk dari Dapur Eyang Putri sendiri ini merupakan minuman dan makanan yang berasal dari rempah-rempah. Jadi pemilik langsung mendatangi di mana pedagang daerah yang menghasilkan rempah itu dan bahan baku tersebut, sehingga pemilik juga dapat melihat bagaimana kualitas secara langsung, dan juga pemilik juga mungkin bisa menjalin hubungan yang baik dengan supplier supaya tidak ada kerugian di antara kedua belah pihak tersebut. Kemudian cara yang kedua yang kami dapatkan dari unit bisnis Dapur Eyang Putri ini yaitu pemilik bisnis mendatangi bazar bisnis. Sering mendatangi bazar-bazar bisnis, yaitu di situ pemilik akan bisa melihat banyak pedagang serta akan menimbulkan relasi, sehingga dapat menemukan berbagai supplier yang akan dipilih. Kemudian yang ketiga, pemilik ini mendatangi langsung ke pasar tradisional atau pasar induk. Bisa kita lihat bahwa di pasar tradisional mungkin akan memiliki harga yang rendah daripada pasar-pasar yang lain.
atau di pasar tradisional akan terdapat banyak sekali pedagang yang menawarkan bahan-bahan mungkin yang akan dibutuhkan oleh unit bisnis tersebut. Maka dari itu, di pasar tradisional atau pasar induk ini, menurut sang pemilik unit bisnis, mereka bisa melihat keadaan barang langsung atau keadaan bahan langsung, dan juga mereka bisa membandingkan antar penjual satu sama lainnya, sehingga kita bisa pemilik unit bisnis ini bisa meminimalisir biaya untuk produksi bahan bakunya. Selanjutnya, saya akan membahas hasil wawancara dari kelompok kami mengenai bagaimana unit bisnis Dapur Eyang Putri dapat menemukan distributor. Menurut pemilik, distributor yang dipilih untuk saat ini masih belum baik dalam hal distribusi ke konsumen. Selama ini masih produk dari Dapur Eyang Putri masih banyak yang tidak menggunakan distributor, jadi langsung ke konsumen. Kemudian unit bisnis hanya mendistribusikan ke retailer di daerah sekitar. Kemudian pemilik juga banyak memiliki relasi bisnis, sehingga dengan media tersebut pemilik mendistribusikan produknya. Dan cara selanjutnya yaitu pemilik mencari distributor ataupun konsumen melewati marketplace dan media sosial. Dikarenakan pada zaman sekarang ini banyak orang yang memanfaatkan gadget untuk membuka usaha maupun berbelanja. Dengan menggunakan marketplace dan media sosial, di situ pemilik menemukan reseller yang akan mendistribusikan produk kita ke konsumen. Yang selanjutnya yaitu ada bab 3. Dalam bab 3 ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen rantai pasokan dalam bisnis merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya strategi tersebut, bisnis yang kita jalani dapat terus berkembang dan akan semakin menguntungkan. Pemilihan pemasok sebagai supplier bisnis juga harus kita perhatikan. Kita dapat menekan biaya bahan baku, namun tetap menggunakan bahan yang berkualitas, sehingga diperlukan pemasok dari tangan pertama. Dengan beberapa cara yang telah dilakukan oleh pemilik usaha, yaitu dengan mendatangi lokasi supplier, mendatangi bazar bisnis, ataupun mendistribusikan langsung ke retailer, maupun melalui marketplace dan media sosial. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh distributor, yaitu perlunya distributor di sini untuk menyalurkan produk kita ke pelanggan. Distributor yang baik juga akan memuaskan pelanggan dan juga menambah pelanggan. Sedangkan saran untuk penelitian di atas yaitu karena pada unit bisnis Eyang Dapur Putri masih banyak menggunakan cara yang manual, sebaiknya lebih mengembangkan dan mempelajari cara-cara yang lebih efisien dan efektif. Misalnya dengan cara menemukan supplier dan distributor yang masih manual, mungkin bisa diganti dengan menggunakan web atau sistem yang sudah terkomputerisasi yang dapat memantau dan menyeleksi pemasok dan distributor, dan juga pemilik bisa memonitori pemasok serta distributor yang ada. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.